Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uskar Yulinanto. Saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana menggunakan RME dengan platform Uskar Baik. Jadi teman-teman semuanya bisa menggunakan Mozilla. Yang kedua bisa menggunakan Firefox. Di sini saya akan menggunakan Mozilla. Bapak Ibu semuanya, yang pertama dan utama, pastikan bahwa jenengan sudah mengirimkan kode API kepada Uskar Baik dengan cara reka medis atau registrasi Fasiankes. Registrasi Fasiankes Kemkes masuk lewat sini. Nanti dilihat di registrasi Fasiankesnya di RME-nya. Di sini sudah muncul iya, swasta, Uskar Baik, terus di sini dicentang, di submit. Setelah itu, Bapak Ibu semuanya login ke Satu Sehat Kemkes platform login. Untuk login ke sini, jenengan menggunakan emailnya adalah emailnya registrasi Fasiankes yang di sini. Email yang di sini. Passwordnya, password masuk sini adalah menggunakan Mutu Fasiankes. Mutu Fasiankes. Jadi di sini kan ada kode nih, kode Fasiankesnya. Nah, email password ini digunakan untuk masuk di sini. Untuk alamat emailnya menggunakan pendaftaran di sini. Setelah jenengan masuk, ini yang akan harus jenengan lakukan. Masuk, di sini kode sandbox, ada diganti production. Di production inilah jenengan nanti akan memantau bahwa jenengan sudah ngirim berapa data ke Satu Sehat. Ada encounter, condition, observation, prosedur. Kita harus ngirim itu sebanyak ini sebenarnya teman-teman. Jadi nanti di sini prosesnya sukses, gagal dan seterusnya itu munculnya di sini. Production. Nah, langkah selanjutnya, kalau jenengan nol semuanya, kemarin kita pakai iMedic nol semuanya, sekarang jenengan pakai Uskar Baik. Caranya, akses kode API, nanti di sini ada client key, secret key, ini dikirim, kirim kode kepada Uskar Baik. Uskar Baik. Nah, di sini, setelah di sini dikirim. Kodenya dikirim, nanti secara otomatis jenengan akan masuk terverifikasi. Muncullah Uskar Baik di sini. Mau ada SIMKes, mau ada Uskar Baik boleh. Mau 3 RME, 4 RME, monggo silahkan. Yang penting kirim kode API-nya ke sini supaya nanti bisa didaftarkan di platformnya Uskar Baik. Langkah ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah jenengan akan login ke Uskar Baik. Alamat Uskar Baiknya di uskarbaik.ip-dynamic.com/Uskar Baik out. Atau ini kalau misalkan tak hapus kayak gini tok juga sama. Kalau sudah di approve punya jenengan bisa create account. Di create account nanti jenengan bisa mengisi namanya. Misalkan istri saya lah, Nur Farida. Nah ini. Nah nanti untuk alamat emailnya saya pakai alamat emailnya harus benar, tidak boleh salah. Jadi alamat emailnya harus benar. Karena nanti verifikasinya masuk ke email ini. Nah setelah itu jenengan cari nama FKTP yang sudah di-approve oleh Uskar Baik. Jadi ini kode FKTP-nya yang di-approve oleh Uskar Baik. Misalkan saya kepengen masuk ke mana ya, ke FKTP Dokter Uskar. Ya disinilah, misalkan ke sinilah. Dari sini saya register account. Nah, setelah registrasi, pastikan datanya berhasil masuk. Congratulations, your account has been created. Please activate your account. Artinya jenengan harus masuk ke emailnya yang tadi. Emailnya yang Nur Farida tadi. Misalkan masuk ke emailnya Nur Farida. Nah, ini enggak ada.
Nur Farida. Nah, harusnya masuk ke sini. Nah, ini masuk di sini. Nanti ditunggu. Kalau misalkan nggak masuk-masuk, tunggu 1 kali 24 jam. Misalkan nggak ada juga, cari di draft. Jadi nanti carinya di sini. Kalau misalkan nanti belum ada juga, kok di draft salah, di spam. Kalau nggak ada di spam sini. Kalau nggak ada juga, tunggu aja. Paling tidak lamanya 1 kali 24 jam nanti juga akan muncul di sini. Bapak Ibu semuanya nanti akan masuk kotak masuk ya. Jadi di sini di Gmail ini ada akun verifikasi. Di sini sederhana banget. Uskar Yulinanto, klik link untuk verifikasi your account. Nah, klik aktivasi, maka sudah teraktivasi. Setelah teraktivasi dengan login. Login dengan tadi email yang tadi dan password yang tadi sudah dibuat. Tadi kan bikin password. Nah, ini passwordnya dibuat. Nah, nanti tinggal login. Nah, kok masuknya screening? Iya, karena di setting kalau biasa maka masuknya ke screening. Ini untuk mendukung ILP, sehingga ILP Puskesmas kita akan bantu. Nanti ada imunisasi posyandu pospidun, jenengan mau masukkan boleh. Itu kita akan bantu Puskesmas. Ini masuknya ke sini. Oleh karena itu nanti supaya bisa masuk bagaimana? Hubungi Pak Oskar untuk minta akses sebagai admin. Nanti Pak Oskar akan mengganti istilahnya default dari role ID-nya yang kita default sebagai kader itu gratis, tidak perlu bayar. Maka diganti menjadi admin. Admin ini mohon maaf harus berbayar untuk ID Kebumen. Mohon maaf untuk berbayar untuk ID Kebumen. Jadi nanti mudah-mudahan supaya permasalahan ID cepat kelar, mudah-mudahan dengan ini bisa bermanfaat untuk anggota semuanya. Nah, setelah Pak Oskar nanti memberikan akses admin, nanti loginnya tidak seperti tadi. Nah, Pak Oskar sudah memberikan akses kepada yang tadi sebagai sudah memberikan akses yang tadi sebagai admin. Sekarang kita masuk. Jadi nanti Nur Farida masuk login. Nah, ini nanti yang menjadi pertama harus dilakukan adalah setting data master data. Di data organisasi, mohon teman-teman semuanya mengisi komplit. Isian komplit setidaknya adalah jenengan bisa ngeklik yang ada di sini get. Di get ini nanti akan muncul data yang harus diisi. Ada kode provinsi, ada kota, ada ini dari Satu Sehat itu mintanya seperti ini. Nanti nama FKTP dan seterusnya. Nah, ini yang diminta oleh Satu Sehat itu seperti ini. Jadi nanti setelah selesai kembali, jenengan harus istilahnya mengisi ini komplit. Misalkan namanya diganti, yang tadinya praktek mandiri Dr. Uskar ganti FKTP Dr. Uskar, kode Fasiankes ini kode Vaskes bukan BPJS ini, tapi kode Vaskes Satu Sehat, nanti tak betulkan. Logonya diganti, organisasi ID ganti, alamannya sudah benar, alamat lengkapnya alamat lengkap jenengan. Nanti yang harus diisi yang halaman segini, halaman ini yang di sini sebelah kiri semuanya. Kalau yang sebelah sini hanya sampai dengan kode pos dan nomor telepon. Sudah sampai sini toh, email sama website boleh dikosongi lalu disimpan. Nah, apakah lama? Iya, ini sebenarnya saya kepenginnya tidak lama, tapi karena data yang sudah masuk ada 249 data pasien, ternyata servernya agak kurang bagus dan kecepatan internet saya 20 Mbps, jadi agak sedikit butuh waktu. Nah, kalau misalkan nanti wilayah kerja ini menyesuaikan kode kecamatan, tidak perlu diedit, ini nggak perlu diedit. Terus untuk data poli kita
masukkan dulu polinya, yang aktif mana, yang tidak aktif mana, ini kan belum ada. Jenengan tambahkan polinya. Nah, di sini tambah, ada namanya data poli ditambah. Data poli tambah, jenengan masukkan misalkan poli umum. Ini sebagai aktif, kode antrian A. Simpan. Yang kedua, tambahkan lagi, maaf agak lama, poli gigi mulut tidak ada, KIA tidak ada, laboratorium KB saya cuma 2 pelayanan, A dan B. Simpan. Tambah satu lagi poli untuk yang luar gedung atau konseling. Ceritanya untuk BPJS itu kunjungan sehat. Nah, kunjungan sehat itu kalau kita mau nganu ketik aja sehat. Nah, di sini ada home visit, ada konseling, ada edukasi senam, ada kunjungan online. Nah, ini kita pakai konseling aja ya. Ini K, konseling. Kodenya kode konseling K. Tambah satu lagi online untuk kunjungan online BPJS. Satu lagi polinya poli sehat. Online. Nah, ini kunjungan online yang ini aktif. Hurufnya O. Dah. Nanti kalau misalkan nggak mau diaktifin tinggal diedit aja jadi tidak aktif. Ya, kalau sudah ditambahkan, edit aja nanti biar jadi tidak aktif. Ini aktif semuanya. Poli sudah kita setting, tinggal lokasi. Untuk lokasi teman-teman semuanya, kemarin kita kan sudah memasukkan data ke satu sehat tuh. Nah, kita pakainya get dulu ya, get. Di sini ada get. Nah, get aja dulu. Nah, sudah ada database semuanya. Kalau sudah ada database semuanya, berarti sudah muncul di sini. Ini diklik kembali. Nah, nanti ini muncul di sini. Tinggal kita pakai yang mana. Jangan banyak-banyak kayak gini. Ambil aja satu aja, yang lain dinonaktifkan. Sehingga jenengan pakai yang put. Pakai put. Atau kita lihat dulu satu persatu. Mana yang bagus, mana yang ini kan ada induk, ada pustu, ada mana gitu. Ini aktif semuanya. Kita nggak perlu banyak kalau dokter praktek nggak kayak puskesmas, jadi hanya FKTP induk aja. Jadi yang saya pakai yang pertama saja gini ya, misalkan ya. Jadi yang tak get dulu, yang pertama dulu. Nah, yang inilah kira-kira. Ini village RT1 RW2 ini salah. Kuto Winangun ini sudah benar. Oh, ini pas dulu kita pakai iMedic ya. Jadi saya mau pakai yang ini aja. Jadi saya kembali ya, kembali klik ini ada tombol kembali, nanti diklik kembali. Saya mau pakai yang nomor 1 aja, yang lain mau nonaktifkan. Diput. Nah, di sini kita tinggal nonaktif, inaktif. Nah, di sini tak ganti inaktif. Ini RT2 RW4. Nah, ini diinaktifkan. Nggak saya pakai. Nanti yang dipakai yang itu tok. Jadi jangan banyak-banyak, untuk lokasi jangan banyak-banyak. Terus nanti diinaktifkan. Yang lain diinaktifkan semuanya. Nah, ini diinaktif. Putnya inaktif. Nah, yang dipakai cuma satu tok ya. Yang dipakai yang atas sendiri aja. Tak bikin inaktif semuanya. Tidak saya pakai. Nah, kan
Aktifnya cuma 1, inaktifnya nanti 4. Nggak saya pakai. Jadi ini malah kosongan, belum, nggak ada alamatnya, nggak ada ininya. Nah, di sini aktifnya 1, inaktifnya 4. Sehingga yang dipakai hanya 1 aja. Kalau jenengan mau nambahkan bisa, bebas. Yang penting lokasi ini harus ada. Yang ketiga adalah petugas. Di petugas kita harus menambahkan nama petugas. Nah, ini nama-nama petugasnya kita harus menambahkan. Misalkan pertama saya nambahkan Uskar Yulinanto. Jadi ini nama petugasnya, IHS Nakesnya belum muncul. Nick petugasnya punya saya sendiri sebagai dokter. Nah, di sini nama petugasnya Dr. Uskar Yulinanto, jabatannya sebagai dokter, jenis kelaminnya laki-laki, nomor HP. Ini nanti akan masuk ke surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, dan seterusnya. Jadi nanti mohon untuk teman-teman semuanya mengisi dengan benar. Termasuk nomor SIP ini sama nomor STR harus diisi yang benar, yang supaya nanti di sana tertulis ada nomor SIP dan nomor STR khusus untuk dokter. Kalau untuk perawat bidan enggak usah, enggak apa-apa. Ini nomor SIP-nya saya lupa cek. Berapa ya nomor SIP-nya saya ya? Saya kosongi dulu lah. Nanti gampang nomor SIP-nya nyusul. Nah, setelah nambah, ini kan belum dapat IHS number nakes nih. Kalau belum dapat kita post atau kita put dulu. Kita put aja, kita edit. Artinya kita mau melihat apakah, nah ini sudah dapat IHS nakes ya untuk satu sehat. Untuk yang BPJS menyusul. Nanti yang penting kita dapat IHS nakesnya dulu. Kalau belum dapat IHS nakes nggak bisa ngirim ke satu sehat. Jadi harus dapat IHS nakes. Yang kedua, kita harus memasukkan dokter pengganti supaya membedakan antara dokter umum dan dokter. Nicknya sama dengan nicknya kita. Sama dengan nicknya kita, cuman namanya dokter pengganti. Boleh kecil semua, boleh gede kecil boleh. Ini nomor HP-nya harus ada isinya. Samakan, tanggal gabungnya juga disamakan lah. Statusnya aktif 2. Jadi kita punya 2. Nicknya 2. Supaya nanti kalau misalkan jenengan nggak hadir untuk administrasi supaya mudah, ini di post aja. Boleh put, boleh post. Nah ini post. Kita dapat IHS numbernya 2. Setelah itu kita masukkan tenaga administrasi kita. Contohnya siapa ya? Saya pakai nama Juli Pariatun. Juli Pariatun. Salah. Nik petugasnya saya lupa cek. Gampang lah, saya lupa, enggak tahu ini nama petugas. Juli Pariatun. Ininya bidan perempuan, nomor HP-nya saya lupa, isinya ngarang dulu. Ini untuk tenaga pendaftaran nanti aktif. Bisa bisa diedit. Nanti bisa dirubah-rubah. Nah, di sini sudah dapat nih 3 nih. Nanti boleh nambahkan macam-macam. Kalau ini di post nanti gagal. Gagalnya kenapa? Karena nicknya nggak benar. Kita coba di post, pasti gagal. Tuh kan, gagal menemukan ID, sehingga ini gagal. Jadi nanti harusnya benar, kalau nicknya benar nanti muncul IHS number. Kalau nggak ada IHS number kita nggak bisa ngirim data. Petugas sudah, lokasi sudah, tinggal my profile nggak penting. Kita
eksekusi untuk pendaftaran. Di pendaftaran ini uji coba yang pertama, saya akan mendaftarkan nama saya sendiri. Di sini ada beberapa menu kunjungan sakit pendaftaran. Di kunjungan sakit pendaftaran ini saya bisa mencari data pendaftaran tanggal berapa, dicari atau pakai nama. Penambahan pasien baru belum muncul kalau kita belum mencari dulu namanya. Refresh untuk merefresh kembali ke halaman awal. Pencarian di sini bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan NIK, bisa berdasarkan nomor BPJS, bisa berdasarkan nama ibu kandung. Nah, jadi misalkan saya mau mendaftarkan saya sendiri, tidak bawa KTP, Uskar Yulinanto, karena Madan Budek, Uska, macam-macam, kita hanya ngetiknya adalah kerungune Uskar Yuli Nanto. Nah, kita pakainya Yuli. Nah, Yuli misalkan. Kenapa ya? Paling gampang didengar. Misalkan mau dia nggak bawa KTP, nggak bawa apa ya, kita pakainya Yuli. Konsekuensinya banyak banget nanti di sini nggak lihat. Nah, banyak sekali sehingga agak lama. 2767 yang ada nama Yulinya. Ini ada banyak sekali. Nah, kita ada tahapan kedua, search di sini. Di search di sini kita menggunakan nama istrinya. Istrinya siapa? Farida. Nah, nanti muncul di sini Uskar Yulinanto Farida. Uskar Yulinanto Farida. Lah, di sinilah kita tinggal milih. Atau paling enak ya pakai NIK 330517 0407. Nah, muncul nih Uskar Yulinanto ada 3. Kedaftar di Uskar, kedaftar di Ambil 1, kedaftar di Mirit. Kita pakai yang sudah lengkap, yang sudah ada nomor BPJS, sudah ada ini IHS number. Nah, ini yang sudah ada IHS numbernya. Kalau belum ada maka bisa di-post atau bisa disinkronkan. Kalau belum ada bisa pilih salah satu sehingga muncul IHS number. Ini saya mau daftarkan yang ini. Diklik nomor RM. Kalau ngeklik nama di sini nanti muncul riwayat. Nah, ini nanti daftarnya kayak gini. Bapak Ibu perhatikan ini ada warna merah, ada warna hitam. Yang wajib diisi yang merah-merah. Ini wajib diisi. Yang merah-merah wajib diisi. Nah, ini wajib diisi, dibetulkan. Wajib diisi. Yang tulisannya merah wajib diisi. Jadi misalkan kayak gini, Jawa Tengah. Di sini Kabupaten Kebumen, kecamatannya Ambal, ininya Pujangan, kode posnya 54392, RT RW-nya 24. Yang hitam boleh nggak diisi, yang tulisan misalkan alamat KTP yang nggak dibintangi boleh nggak diisi. Nanti untuk alamat selanjutnya tinggal diklik domisili sesuai KTP. Nah, di sini karena saya nggak bisa ngodingnya, jadi ini harus manual dulu. Artinya yang ini bisa ke copy, yang ini nggak bisa ke copy. Jadi harus pakai manual. Kayak gini kan. Jangan setelah itu kalau ini sudah lengkap, kita tinggal di sini aja, daftarinya di sini. Nah, daftarin di sini. Untuk umur kita lihatnya di sini 42, berarti 19 sampai 42 tahun. Kunjungan lama, tujuannya yang tadi, yang settingan tadi, poli apa. Jadi yang muncul di sini adalah sesuai settingan yang tadi. Jenis layanannya bisa rawat jalan, rawat inap, promotif preventif, posyandu, dan seterusnya. Jenis sarana tadi ingat, kita ngisinya di induk. Kalau nanti induk muncul di sini lokasinya. Kalau di sini pembantu nanti nggak muncul lokasi. Kalau di sini puskesmas keliling nggak muncul lokasi. Jangan dipilih. Yang dipilih yang harus ada lokasinya. Karena kalau nggak ada lokasinya, nanti nggak bisa masuk ke Satu Sehat. Untuk cara bayar sakarep jenengan, saya bukan PBI, saya non PBI. Petugas pendaftar tadi bisa dokternya sendiri, bisa Juli Pariatun. Penanggung jawab harus dokter. Setelah itu ada pemeriksaan, mau diisi boleh, mau dikosongi juga boleh. Di sini saya biar cepat dikosongi aja, disimpan. Nah, setelah disimpan, tunggu. Di sini akan muncul data nama dan seterusnya. Ini NIK ini nanti kita copy masuk ke Piker. Piker di copy, nanti tinggal
pelayanan di Piker. Untuk yang di sini RME untuk satu sehatnya. Piker belum bisa kerjasama dengan Piker kita. Nanti kalau sudah bisa, nanti bisa kerjasama dengan Piker. Nah, setelah selesai di sini, jenengan masuk ke rawat jalan, kunjungan sakit rawat jalan. Di kunjungan sakit rawat jalan, ini tidak akan muncul kalau belum di checklist selesai. Jadi ini tidak akan muncul kalau belum di checklist selesai. Jadi harus di checklist dulu selesai. Kependaftaran, kalau sudah didaftar, maka di checklist selesai. Selesai ini yang hijau. Selesai didaftar. Nah, ini diklik. Setelah diklik, tunggu dulu. Nah, setelah diklik, nanti akan muncul di rawat jalan. Nah, ini di pendaftaran sudah selesai, hijaunya sudah hilang. Kalau sudah hilang, kita ke rawat jalan. Di rawat jalan, muncullah di sini. Nah, di sini ada RM kurang, ada belum dilayani. Jenengan kliknya yang biru, Kalau yang ini untuk nyari tanggal pelayanan, kalau ini untuk surat menyuratnya. Lah, tadi SIP itu untuk yang ini, surat menyurat ini nanti. Surat menyurat itu nanti bisa di-print. Nah, untuk nomor RM ini kita ngedit untuk pelayanannya. Contoh misalkan hari ini saya mau pelayanan konsultasi nih. Nah, ini mulai pelayanan, tinggal diklik aja mulai pelayanan. Nah, sudah muncul di sini. Ini nggak usah dilihat yang sebelah kiri, yang dibaca yang ini. Keluhan utama, saya cuman mau konseling. Ada enggak konseling? Waduh, nggak ada. Pusing, wajah pusat, pusing, tinja, kuku putih. Mau cuman tidak ada. Ini harus ngisi sendiri. Ini masalahnya dari sananya suruh kayak gini. Jadi saya enaknya pusing aja lah. Nah, ini pusing aja biar nganu. Nah, ini keluhan utama kita harus milih karena satu sehat nyuruhnya begitu. Untuk anamnesisnya, pusing karena tanggal muda. Nah, kayak gini ya. Sejak 2 hari. Nah, kayak gini. Pusing, tanggal tua, bukan tanggal muda. Tanggal 30 ya tanggal tua. Kesadarannya baik. Tinggi badan 165, berat badan 59, lingkar perutnya 87, lila 25, sistol 120, diastol 80, nadinya 88, RR-nya 20, suhu 36, komanya pakai titik ya, jangan pakai koma. BDS tidak usah diisi, yang diisi yang merah-merah. Nah, untuk kode diagnosis kalau kita sudah ngisi kayak gini jangan diklik, nanti hilang. Jadi lanjutkan aja dulu. Kasus baru, tindakan non-intervensi. Non-intervensi itu hanya obat. Kalau diagnostik itu kalau jenengan ngecek gula darah atau asam urat atau USG. Kalau terapeutik itu kalau jenengan nyunat, tindakan dan seterusnya. Inform consent kurang atau lengkap karena ini non-intervensi maka tidak berlaku. Inform consent hanya berlaku kalau jenengan menuliskan intervensi terapeutik. Odontogram karena saya bukan dokter gigi tidak berlaku. Keterangan tindakan hanya obat aja. Edukasi untuk manajemen keuangan. Nah, kayak ginilah ceritanya. Bukan penyakit akibat kerja, bukan kecelakaan akibat kerja, petugas yang melayani Uskar sendiri, dokter penanggung jawabnya Uskar, masalah gizinya tidak ada. Ini harusnya ada, tidak ada. Nah, ini tidak ada diagnosis gizi saat ini. Edukasinya, edukasi pilih proses penyakit, diagnosis rencana asuhan. Saya pakai ini aja. Kalau hitam boleh nggak diisi? Prognosanya baik, kondisi saat pulangnya stabil, keluar dari berobat jalan. Karena BPJS saya isi 0, bayarnya 0. Terus disimpan. Duh,
Kok lama kayak gini ya, repot. Di sini masih RM kurang karena diagnosanya belum dimasukkan. Jadi diagnosa harus dimasukkan lagi, kita masukkan ke sini. Kembali ke sini, tadi yang kita isikan sudah ada. Harusnya langkah pertama tadi ngisinya adalah diagnosa dulu. Yang tanda merah titik 3 ini diklik, nanti akan muncul tampilan di sini. Nah, misalkan pusing tadi headache. Lihat, alah, bahasa Indonesia bela sakit kepala. Enter. Enter atau cari diklik ya. Kalau nggak enter carilah, ini ada banyak nih. Kalau ada banyak kayak gini kan ada 11. Jenengan bisa cari lagi di sini. Sakit kepala apa gitu misalkan lainnya. Nah, di sini muncul nih. Sindrom sakit kepala tertentu lainnya, sindrom sakit kepala lainnya. Nah, pakai yang ini mungkin. Nah, ini di diagnosisnya boleh pilih primer, sekunder, tersier. Jadi kalau misalkan tadi primer ya sudah kita pilih primer aja. Nah, ini sudah masuk diagnosis primer. Nah, di sini sudah muncul diagnosis. Kalau mau nambah diagnosis sekunder ini hijaunya ditambah. Nah, ini muncul diagnosis sekunder. Kalau enggak usah. Untuk tindakan kita isi jenengan bebas. Mau isi apa bebas. Yang ini tanda plusnya diklik hanya konsul. Misalkan konsultasi misalkan. Tindakannya hanya konsultasi, muncul enggak di sini. Ini sudah tak bikin bahasa Indonesia sama bahasa Inggris masalahnya. Konsultasi lainnya, konsultasi psikiatri, konsultasi digambarkan terbatas, digambarkan komprehensif, wawancara diagnostik. Nah, pakai yang konsultasi lainnya boleh, wawancara konsultasi evaluasi psikiatrik juga boleh. Nah, saya pakai yang 94 aja lah. Wawancara psikiatri, konsultasi evaluasi. Nah, ini aja. Nah, kalau sudah selesai, dia akan kembali dan langsung menyimpan. Nah, ini kita langsung simpan. Nggak usah ngotek-ngotek lagi. Tadi karena kita sudah masukkan di situ. Nah, setelah selesai, ini akan muncul surat-suratnya. Ini surat-surat sakit, surat sehat, rujukan dan seterusnya. Tapi ini tidak berhubungan dengan BPJS karena ini nggak ada hubungannya dengan BPJS. Untuk diri kita sendiri. Setelah itu klik ke kasir. Di ke kasir ini meskipun 0 rupiah wajib ke kasir. Nanti di sini kita nggak perlu ngisi, hanya langsung diklik masuk. Ininya 0 nggak apa-apa, ini disimpan. Nah, setelah disimpan, ini kasnya kayak gini, kita mau ngirim ke mana itu? Ke Satu Sehat, ini ada tombol biru. Kirim ke Satu Sehat. Yang tombol biru ini diklik, nanti akan terkirim ke Satu Sehat kayak gitu. Bunyinya seperti itu. Nah, ini sudah lengkap, selesai kita cek apakah tadi sudah kirim. Di kasir kita lihat, tadi kan rawat jalan sudah selesai. Kasir. Nah, kita kembali ke kasir. Nah, ini tidak bisa masuk, berarti gagal ini. Encounter berhasil disimpan, tapi di sini belum ada keterangannya. Nanti saya perbaiki. Harusnya kalau sudah. Nah, kita lihat aja bagaimana apakah saya sudah berhasil memasukkan yang tadi. Ini kan tidak ada keterangannya. Ini saya salah ngoding, nanti tak betulkan. Kita lihatnya di sini, di Satu Sehat development yang tadi production, yang jenengan masuknya lewat ini, tapi di beranda. Lihatnya di beranda. Tadi saya ngisi nih. Nah, composition masuk, clinical core plan masuk. Nah, kita lihatnya di sini, ini sukses. Sukses semua. Nah, ini sudah sukses sebenarnya. Hanya saja tadi codingannya yang keliru. Jadi jam berapa, jam segini, ini ada itunya. Jadi kita berhasil ngirim ke Satu Sehat, lihatnya di sini. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Untuk hari ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.